Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Dia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari mempunyai pengalaman-pengalaman istimewa, pengalaman-pengalaman pribadi di mana merasakan penyertaan Tuhan, merasakan penyelenggaraannya, juga merasakan mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup. Merasakan di mana Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, merasakan di mana Tuhan sungguh peduli dalam segala keprihatinan, dalam segala pergumulan, di dalam segala masalah yang kita alami. Pengalaman dan penyertaan tersebut barangkali ketika kita berada dalam suasana senang, penuh sukacita, happy, gembira, dan sebagainya. Tapi juga dalam pengalaman-pengalaman duka cita. Entah karena sakit yang berat, entah karena pengalaman kehilangan yang terjadi secara tiba-tiba, entah karena pengalaman sakit, dan sebagainya. Kita dapat sejenak menilik pengalaman dan penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan sungguh ambil bagian. Bagaimana Tuhan sungguh mengintervensi hidup kita. Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan, kita mendengar dalam Injil yang saya bacakan tadi. Santo Markus menampilkan kisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang buta. Menjadi buta itu berarti tidak melihat. Mata tidak mampu memandang, melihat. Secara simbolis, kebutaan itu tidak hanya ditandai dengan keterbatasan untuk melihat, dan itu berkaitan dengan indera penglihatan. Kebutaan dapat juga dimaknai secara lebih luas. Katakanlah misalnya buta hati. Bukan cuma buta mata tapi buta hati. Sebab saudara-saudari, banyak orang yang memiliki mata yang bagus, normal, sehat, tetapi hatinya buta. Artinya memiliki mata, bisa melihat, tapi tidak punya hati. Sebaliknya ada banyak orang buta, tidak mampu melihat, tapi punya hati. Baik terhadap sesama, lebih-lebih terhadap Tuhan. Kebutaan dapat pula berupa sikap semau gue terhadap peran Allah dalam diri kita, peran Allah dalam hidup kita, peran Allah dalam keluarga, dalam segala peristiwa pengalaman yang kita temui
yang kita jumpai, yang kita alami. Dalam arti tertentu pula saat ini, kita juga berperan sebagai orang buta atau tengah mengalami kebutaan. Dan jika kita memang sedang berada dalam kondisi seperti itu, maka kita perlu berani membuka mata, membuka hati, menyampaikan hal ihwal tentang diri kita, datang dan siap mendengarkan, melaksanakan kehendak Allah melalui Yesus. Sebagaimana orang buta tadi yang dituntun oleh Yesus. Dia mendengarkan proses yang terjadi selama proses penyembuhannya. Dari yang melihat secara samar-samar, kemudian mampu melihat dengan benar, melihat dengan terang. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Peristiwa penyembuhan orang buta tadi menunjukkan di satu sisi belas kasih Allah yang datang untuk menyelamatkan. Misi Yesus adalah datang membawa penyelamatan. Dalam program kerjanya, Yesus datang ke tengah dunia mewartakan kabar baik kepada orang miskin, penglihatan kepada yang buta, pembebasan kepada yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Maka saudara-saudari yang terkasih, peristiwa penyembuhan orang buta ini adalah sebuah peristiwa pembebasan, peristiwa penyelamatan. Supaya orang buta ini memandang Allah dengan matanya dan selanjutnya dengan hati. Akan menjadi sebuah tragedi besar saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan apabila seseorang mempunyai mata yang normal tetapi memilih untuk tidak mau melihat. Kemarin dalam Injil yang merupakan perikop sebelum perikop hari ini, Yesus mengeritik orang-orang Farisi tapi juga murid-muridnya. Mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Sekali lagi menjadi sebuah tragedi kalau orang mempunyai mata tapi tidak mau melihat. Bukan hanya tidak melihat, karena tidak melihat itu berarti bisa tidak sengaja. Tetapi tidak mau melihat itu melibatkan kehendak pribadi, melibatkan hati. Punya mata tapi tidak mau melihat, punya telinga tapi tidak mau mendengarkan. Yesus menunjukkan kepada kita hari ini bahwa kita harus membuka mata terhadap seruan minta tolong. Kita harus peduli kepada mereka yang berteriak untuk mendapatkan, katakanlah itu, kepedulian kita, perhatian kita. Jangan pura-pura tidak melihat dan jangan pura-pura tidak mendengar. Sebab Tuhan menganugerahkan seluruh indera kepada kita untuk mampu melihat sesama dan melihat Tuhan, mampu mendengarkan sesama dan mendengarkan Tuhan. Semoga saudara-saudari kita diteguhkan untuk senantiasa mampu memandang Tuhan dalam diri sesama, mampu mendengarkan Tuhan juga melalui sesama. Selamat berkarya, selamat beraktivitas hari ini. Semoga kita mampu melihat Tuhan dalam diri sesama yang kita jumpai. Semoga kita mampu juga mendengarkan seruan minta tolong dan mampu melihat, memandang penyelenggaraan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pengalaman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menunjukkan kepada kami melalui Yesus Putra-Mu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Semoga kami mampu terbuka dengan sapaan, dengan penyertaan dan kehendak-Mu
Juga bila kami mengalami dan merasakan pengalaman pahit dan tidak menyukakan hati. Kuatkanlah kami agar kami mampu memandang sesama kami, mampu mendengarkan teriakan minta tolong, dan mampu menjadi berkat bagi siapapun. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.